Yang pasti sustain ke bawah terus dimanapun mereka berada itu digital literacy, English literacy, coding itu bawa mereka 3-4 kali dari UMR, yes. Hai Sahabat Iksa, selamat datang kembali di Iksa Podcast hari ini. Yuk kita lanjut, kita kupas lebih lanjut dengan Ibu Veronica dan Pak Handoko mengenai apa yang donatur ingin tahu dan apa yang nggak mau ketahuin sebenarnya. Pak Handoko silahkan. Bahaya ini, diketahui dan tidak diketahui. Oh bukan ketawa-ketawa, peduli emang nggak peduli kali. Gitu ya. Peduli nggak peduli juga ya Bu? Dia nggak peduli aja, itu kan urusan lo, itu kan OPEX-nya headquarter ya. Gitu ya. OPEX-nya yang tadi saya bicara, OPEX yang kantor pusat ya. Oke. Karena kan orang program sama orang yang di pusat kan beda pengerjanya ya. Iya. Nah ini OPEX kantor pusat ini yang sebenarnya banyak yang nggak mau tahu, nggak mau peduli gitu. Itu urusan lo. Jadi kalau saya sih melihat dari kacamata sustainability, biasanya ini kan target fundraising untuk long term. Iya. Jadi misalnya ini perlunya X, kita harus raise-nya 20X. Iya. Ya kan? Betul. Supaya nanti dari ininya aja, dari interest-nya aja, ini kan sustainability nih. Iya. Bisa bayar yang X-nya di kantor. Seperti itu. dana abadi ya Bu ya? Dana abadi. Tapi memang dana abadi itu kalau bisa dapat dari awal ya luar biasa, puji Tuhan ya. Tapi biasanya kita perlu waktu gitu untuk membangun. Nah, sementara membangun dana abadi untuk OPEX yang semua orang nggak peduli itu, ya kan? Ya kan kita tetap harus hidup. Iya. Jadi memang always the battle between survivability, gimana bisa survive selamat, sama thrivability, gimana kita bisa menjadi lebih baik gitu. Nah itu tuh yang selalu menjadi yang pemimpin juga harus balancing How itu. to have a healthy balance on that. Ya. Dan itu harus sangat intensional dari awal, itu harus dipikirkan, direncanakan. Iya. Nah Bu Vera, ini menarik ya, kita agak pinggirkan sedikit tentang OPEX. Mungkin banyak orang tidak tertarik ngomong itu, tapi saya ingin katakan itu sangat penting. Penting banget. Itu make it or break it. Lu Untuk jadi apa nggak sustainable. jadi? Ya. Iya, untuk sustainable. Dan saya pikir apa yang disampaikan Bu Vera tadi, saya terbayang banyak lembaga-lembaga pelayanan atau sosial di Indonesia mati segan hidup tak mau. Ya, dorman dia ya. Namanya masih ada, semua masih ada. Mungkin boardnya pun udah lupa bahwa ada lembaga itu ya. Iya. Nah, ini kembali tadi yang Ibu Vera katakan tentang berdampak dan transformatif ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke dashboardnya Bu ya, itu kan sesuatu yang disampaikan sebelum program itu berjalan. Ya. Nah, kalau kita mundur sedikit bahwa orang datang biasanya membawa satu proposal atau apapun, dia berpikir satu rencana, dan dia katakan, ini mungkin from scratch, belum mulai. Tapi ada yang berkata, kita udah mulai sesuatu, kita punya sekolah, kita punya murid dan lain-lain. Tetapi untuk sustainability dia susah gitu loh. Nah, dari sisi perspektif Bu Vera dengan pengalaman dan lain, sebenarnya orang itu datang ngobrol dengan calon donatur, lebih baik itu di titik mana dan juga apa yang harus dia sampaikan untuk menyatakan bahwa ini dampaknya loh tadi, output, outcome, impact gitu Bu ya. Itu yang mungkin ya. Ya, kalau memang baru mulai bener gitu ya, paling baru punya output ya. Outcome mungkin output sama outcome deket. Misalnya contoh kalau output itu saya punya 30 murid loh. Nah, itu output. Tapi 30 murid itu lulus dengan tingkat misalnya angkanya di atas rata-rata daerah situ atau nasional. Itu outcome. Tapi si murid ini setelah lulus dia kerja apa enggak? Kalau enggak kan jadi beban negara. Kalau dia kerja artinya kan kontributif terhadap ekonomi bangsa. Nah, itu baru impact. Ya kan? Nah, ini kan panjang. Ngomong impact ini kan biasa trackability-nya panjang. Tapi kalau di YCAP kita cut off date-nya adalah kalau anak udah dapat pekerjaan, kita track 1 tahun, abis itu ya goodbye, kita move on ke tempat lain gitu. Dengan asumsi bahwa mereka stay in the job. Dan tapi ya that's another whole topic. Yang kita lihat yang they stay in the job itu nggak banyak dari keterampilan yang kita berikan gitu ya. Yang pasti sustain ke bawah terus dimanapun mereka berada itu digital literacy, English literacy, coding itu bawa mereka 3-4 kali dari UMR, yes. Dan batik skill is actually membawa banyak anak-anak menjadi entrepreneur juga. Nah itu, jadi kan
we know what we're doing. Iya. Itu penting gitu untuk donor tahu. Kalau kita kan udah punya 20 tahun breadth of experience, tapi kalau yang baru mulai ya baru output sama outcome gitu. Dan itu yang memang harus disepakati bersama di depan gitu, bahwa si donatur mungkin happy untuk membawa dari 30 ke 300 ya kan. Iya. Tapi ada kejelasan itu tadi berapa pembagiannya gitu loh untuk antara program dengan administration. Ini kan rasio Iya. normal dari semua lembaga sosial tuh kan kita megang dua ini gitu. Jadi kalau saya dengar dari Bu Vera tadi bahwa sangat penting di dalam satu periode waktu tertentu di mana investasi dari seorang donatur berikan, kita bisa tahu itu outputnya sampai di mana ya. Misalnya anak SD dia lulus, kemudian itu menjadi lulus yang 100% bisa baca tulis hitung dan lain-lain. Masuk SMP tempat lain mungkin dia akan menjadi salah satu yang terbaik gitu ya. Nah Bu, itu kan ada proposal-proposal yang mungkin datang ya, melahirkan pemimpin bangsa Bu. Dan itu aspirasi. Ibu tadi kita, we want to transform the nation. Kita ingin lakukan yang terbaik. Kita punya mimpi yang besar. Advice Ibu gimana Bu ya? Dari yang tadi yang tinggi sekali itu dengan kenyataan di lapangan kadang-kadang jauh banget kan Bu. Sampai outcome pun nggak nyampe-nyampe itu kan. Itu gimana, Ada faktor bridging-nya X. gimana? Ada faktor X juga sih anugerah ya. Saya sepakat itu Bu. Tapi semua bawa itu kan Bu. Iya betul. Jadi kayak misalnya nih. Dulu guru fisika aku sih Pak Yohanes kan sekarang memang tujuannya mencari anak-anak yang paling Pak Yohanes miskin, Surya ya? paling miskin, paling susah tapi paling pinter gitu kan. Bisa lo kan ketemu satu anak di Papua gitu ya, yang jenius banget, yang menang terus juara olimpiade fisika. Tapi gila nutrisi dipertanyakan. Ini purely anugerah ya. Tapi memang untuk mencari yang satu jadi di antara jutaan yang kita layani itu nggak banyak. Tapi memang arti kalau saya sih dari sisi program ya, yang kita lakukan screening. Screeningnya itu harus tega. Karena uang terbatas, kita harus jangkau mereka yang terpintar dan paling membutuhkan. Screeningnya itu tega-tegaan dan itu proses yang harus dilalui gitu. Nah kalau screeningnya bagus, donor yakin bahwa ini bukan siapa aja yang available, anak-anak yang lewat dianggap sebagai murid gitu, sehingga nanti trackability dan success rate-nya akan lebih baik. Nggak bisa 100% juga lah, gila udah nyampe 1% aja udah hebat banget, ada yang jadi gitu. Jadi apa tadi? Jadi pemimpin bangsa. Waduh, itu jalan panjang dan kayaknya udah pasti 0.0 itu persentasinya gitu. Tapi before that even ya, kita harus instill the keberanian mereka untuk bermimpi. Itu ke anak-anaknya ya sebelum. Jadi di sebelum event screening ya, gila banyak yang anak-anak yang walaupun dikasih kesempatan, skills mereka misalnya hospitality lah, cuman berpikir aku mau kerja di warung itu, nggak pernah berpikir gue mau kerja di bintang 5 karena takut. Dare to dream ya. Dare to dreamnya itu yang buat saya, buat kami tuh proses screeningnya udah harus mulai dari situ. Jadi Bapak Ibu ya, ini Bu Vera mengatakan banyak hal di dalam satu sesi. Susah ini, ada panjang. bicara dare to dream, sesuatu yang mimpi visi yang besar. Tetapi pada saat yang lain, calon donatur juga melihat nih, ini realistis nggak ini ya? Sesuatu yang karena dikatakan tadi low hanging fruits. Donatur akan mencari success factor yang setinggi-tingginya, betul. dengan resiko yang mungkin sekecil-kecilnya. Nah ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu, bahwa sebagai seorang pemimpin kita tahu bahwa banyak kita membutuhkan sumber-sumber, bukannya uang. Nah sumber-sumber ini banyak lembaga dan juga banyak donatur individu itu potential donors itu mau memberi. Tetapi ada tadi mereka mau melihat bahwa bagaimana itu mimpi itu dibangun, seberapa jauh, dampaknya seberapa, transformation dampak. Dan yang kedua adalah bagaimana itu bisa di-scrutinize, itu bisa diseleksi, difilter dengan baik. Sehingga kita bisa mempresentasikan bahwa success factor ini bisa terjadi dengan semua bisa dituangkan dalam satu tulisan yang baik. Dan juga ada dashboardnya Bu ya. Dashboard. Bahwa satu hari bisa dibuktikan itu berhasil ya. Iya dan I think it's very important to show that seserius apa sih kita untuk mendapatkan dampak, bukan cuma sekedar asal ada, asal
eksis gitu, tapi berdampak. Nah itu tuh, dan memang mau nggak mau harus pemimpin organisasi itu ya, mau nggak mau harus ada knowledge-nya juga kan, dampak itu apa. Mungkin banyak yang bilang dampak itu output gitu, nggak nyampe ke outcome bahkan, dan udah ngomongnya itu dampak impact. Sementara kalau kita yang tahu gitu perjalanan sampai ke dampak itu panjang banget, mesti ada aktivitasnya, input activity, output outcome, baru nyampe dampak. Ini 5 step bisa diloncat gitu. Iya. Ya itu tuh, jadi Dengan ketahuan kasih anugerah. dalam anugerah Tuhan ya, kalau memang pendonornya at the end of the day kan memang trust, mesti ada I percaya kan. Iya. Walaupun lu belum terbukti, tapi aku percaya kok kamu nggak bakal menyimpang atau nggak akan ngegelapin duit gitu kan misalnya. At the end of the day kan itu trust lagi. Kalau dia nggak nyaman dengan karena organisasi ini baru, tapi kalau memang ada yang invested in you as a person, Dan dengan dan, kepercayaan dan itu. orang ini kan punya accountability dong. Yang pasti yang jualan proposal baru umur 12 kan nggak mungkin. Pasti kan saya waktu umur 12 juga udah jual proposal by the way. Tapi itu urusan pesta seni di sekolah. Tapi kalau ini kan misalnya minimal lah udah lulus sekolah dulu 23, minimal dia udah 23 tahun, punya 25 tahun track record who the person is. Karena at the end of the day is the person, orangnya itu sendiri dengan accountability dia sebagai integritas dia sebagai orang yang dia invest organisasi ya. di sebuah program baru. Bapak Ibu, saya ingat satu ayat dikatakan, speak for those who cannot speak for themselves. Jadi siapa orang yang datang kepada yang Tuhan mau memberi, itu adalah orang yang bisa dipercaya Ya. dan punya track record. Ya. Ya. Oke, kita Siapa yang bisa kita percaya atau tidak percaya? Mari kita kupas di episode selanjutnya. Terima kasih sahabat Iksa. Stay tuned with Iksa Podcast. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa kembali.